Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anafi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan fasilitator Ibu Kusmana Utami MPD dan pengajar praktek Ibu Nani Liwahyuni. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Senario kasus 1. Ada salah seorang siswi kelas 7 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 7E, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini oleh semua warga, yaitu tepat waktu. Ini berarti semua warga kelas telah sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen tepat waktu dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu tepat waktu. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Isi, Pak. Silakan duduk. Selamat siang, Aisyah. Siang, Pak. Aisyah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Aisyah baik-baik saja. Pak Nafi mau bertanya kepada Aisyah, tahu tidak kenapa kok Aisyah saya panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Belum tahu ya? Pak Nafi mau tanya nih, tadi ke sekolah masuk pukul berapa datang ke sini? 7.15. 7.15, baik. Aisyah tahu tidak di sekolah kita itu masuknya pukul berapa? 6.50. 6.50 ya? Iya. Itu artinya Aisyah kenapa? Datang terlambat. Datang terlambat atau telat ke sekolah ya? Ini tanya lagi nih Pak Hanafi nih, kira-kira terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Perbuatan tidak baik. Perbuatan yang tidak baik. Ya betul, baik. Begini Aisyah, jadi semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Semua orang itu juga bisa terlambat, termasuk Pak Nafi ini juga pernah terlambat. Contohnya ya Pak Nafi pernah terlambat mengikuti sebuah kegiatan. Aisyah juga sama, pada hari ini juga terlambat datang ke sekolah. Sekarang Pak Nafi bukan mencari siapa yang salah dalam hal ini, tapi Pak Nafi ini mau membantu Aisyah untuk menyelesaikan masalah Aisyah, bagaimana supaya datang tidak terlambat atau datang tepat, atau bagaimana caranya datang tepat waktu. Coba deh diceritakan dulu, kok bisa datang terlambat? Kenapa? Kemarin tidurnya kemalaman. Kemarin Tidurnya kemalaman. tidurnya kemalaman.
Kenapa kok tidurnya kemalaman? Main TikTok, Pak. Oh iya, main TikTok. Asik ya, sekarang lagi tren. Lihat teman-teman. Tapi kan harus disiplin waktu, harus tahu waktu. Jadi dengan Aisyah main TikTok, akhirnya lupa waktu, berakibat Aisyah tidurnya Malam. kemalaman dan bangunnya kesiangan, akhirnya datang terlambat ke sekolah atau datang tidak tepat waktu. Sekarang seperti ini Aisyah. Aisyah masih ingat tidak kesepakatan kelas yang pernah kita buat pada waktu pertama kali pembelajaran di kelas waktu itu? Masih, Pak. Apa yuk? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu atau disiplin ya. Lanjut ya. Nah, tepat waktu atau disiplin itu kan penting nggak bagi kita semua? Penting, Pak. Nilai-nilai disiplin itu baik nggak bagi kita semua? Baik. Oke Pak Hanafi, lanjutkan. Kira-kira apa yang akan Aisyah lakukan supaya tidak lagi datang terlambat ke sekolah? Tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Ya, jadi Aisyah akan tidur lebih awal, bangun lebih pagi supaya tidak terlambat ke sekolah alias datang tepat waktu. Jadi Aisyah sudah tahu ya apa yang harus dilakukan? Siap sudah. Sudah tahu. Karena Aisyah sudah tahu apa yang harus dilakukan, sekarang Aisyah kapan nih mulai apa yang sudah kita sepakati hari ini akan dilakukan? Mulai hari ini. Mulai hari ini ya? Ya, pinter. Jadi mulai hari ini Aisyah akan berkomitmen, akan berusaha tepat waktu dengan cara tidur lebih awal dan bangun lebih pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Jadi mudah-mudahan Aisyah akan menjadi pribadi yang baik, menjadi siswa yang baik, menjadi kebanggaan orang tua, berkomitmen dan menjadi anak yang solihah. Terima kasih waktunya. Terus dulu ya. Dan boleh kembali ke kelas. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senario kasus 2. Ketika siswa kelas 7 sedang mengerjakan soal CBT, saya melihat ada salah satu siswa yang browsing. Dalam kesepakatan kelas, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini oleh semua warganya, yaitu jujur. Ini berarti bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan sepertiga restitusi. Ini sih, Pak. Silakan duduk. Selamat siang Mega. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Mega tahu tidak kenapa Pak Hanafi memanggil Mega ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Tadi waktu ulangan itu Pak Hanafi melihat Mega itu mengerjakan ulangan sambil melakukan browsing-browsing di internet. Kira-kira betul tidak? Betul. Sekarang Pak Hanafi tanya kepada Mega, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik ya. Begini Mega, jadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Hanafi juga tidak luput dari melakukan kesalahan. Contohnya pada hari ini Mega melakukan kesalahan dengan cara browsing data di internet atau mencontek, betul ya? Betul. Sekarang Bapak tidak mau mencari siapa yang salah dalam hal ini,
Tapi Pak Hanafi membantu Mega untuk menyelesaikan masalah Mega, yaitu mencontek tadi. Coba nih diceritakan sama Mega, kenapa kok bisa mencontek? Karena semalam saya tidak belajar. Jadi kemarin malam atau semalam Mega tidak belajar. Iya. Kenapa kok tidak belajar? Karena saya keasikan main di luar. Keasikan main di luar sama teman-teman. Mega keasikan main dengan teman-teman di luar, akhirnya tidak belajar. Pada akhirnya, pada waktu ulangan, Mega mencontek atau browsing data di internet. Nih, sekarang Pak Hanafi lanjutkan nih. Pak Hanafi mau menanyakan, Mega masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang pernah Pak Hanafi sampaikan pada saat pertama kali pelajaran di kelas? Masih, Pak. Kira-kira apa itu? Jujur. Jujur ya. Iya. Nah, jujur itu penting tidak bagi kita semua? Penting, Kak. Penting ya. Lalu kalau nilai-nilai kejujuran itu baik tidak bagi kita semua? Baik. Sekarang Pak Hanafi tanya sama Mega, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Mega agar perbuatan seperti hari ini, mencontek atau browsing data di internet untuk mengerjakan ulangan, itu tidak terulang lagi? Kira-kira apa? Mengerjakan dengan semampunya. Nah, pinter, yaitu mengerjakan dengan semampunya. Ada lagi tidak? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, pinter. Sudah itu aja? Sama belajar. Sama belajar dengan sungguh-sungguh ya? Iya. Betul. Jadi sekarang Mega sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tahu. Karena Mega sudah tahu apa yang harus dilakukan, nah, sekarang mulai kapan Mega akan melakukan hal itu? Sekarang, Pak. Mulai saat ini ya? Iya. Mulai hari ini. Iya. Mulai hari ini Mega akan berusaha menjadi pribadi, menjadi murid yang baik, yaitu dengan belajar, dengan rajin, lalu berdoa kepada Allah dan mengerjakan sesuai dengan kemampuan Mega. Mudah-mudahan mulai hari ini Mega bisa melakukan apa yang sudah disepakati oleh Mega, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi murid yang baik dan menjadi anak yang solehah ya. Amin. Ya udah, tos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang telah berbicara dengan Pak Hanafi karena saya bisa mengetahui cara memperbaiki kesalahan saya agar datang ke sekolah tepat waktu dan sehingga saya mempunyai komitmen dan waktu dan sesuai perjanjian kelas saya. Terima kasih Pak Hanafi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang dengan cara Pak Hanafi menegur saya. Saya jadi merasa sadar diri karena saya telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak saya lakukan, yaitu menyontek. Saya tidak akan menyontek lagi karena itu adalah perbuatan yang buruk dan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas saya. Saya akan menjadi orang yang jujur dan memperbaikinya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa sebelum ujian akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, penerapan segitiga restitusi pada permasalahan yang muncul dan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid, yang pada akhirnya terciptalah budaya positif. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.